Saddam Hussein. Mungkin kata yang akan muncul ketika kita mendengar kata Irak. Seorang politikus sekaligus revolusioner Irak yang menjabat sebagai presiden kelima Irak sejak tahun 1979 hingga 2003. Tak hanya di Irak, namanya begitu menggema di hampir seluruh dunia. Irak, negara yang terletak di Asia Barat ini, telah lama dilanda konflik, sasaran perang, dan ketidakstabilan politik. Sejak invasi Amerika Serikat pada tahun 2003, Irak telah mengalami pasang surutnya sendiri, seperti perang saudara, terorisme, sektarianisme, dan ekonomi yang kian melemah. Salah satu isu genting yang berujung konflik ini adalah kekhawatiran seorang Saddam Hussein akan Islam radikal yang dinilai akan cepat tersebar di Irak jika pengaruh Islam Syiah revolusioner tumbuh pesat di Irak, yang mana Ruhollah Khomeini menjadi pionir Republik Islam dari Iran dalam isu ini. Dari sinilah perang dimulai pada 1980 hingga tahun 1988. Lalu sejak jatuhnya rezim Saddam Hussein pada tahun 2003, Irak telah menjadi medan pertempuran antara kelompok-kelompok sektarian, terutama antara Muslim Sunni dan Syiah. Kekerasan ini seringkali dipicu oleh milisi bersenjata, serangan bom bunuh diri, dan pembunuhan terarah yang menargetkan komunitas tertentu. ISIS menjadi kelompok milisi yang paling berpengaruh, turut juga ikut andil saat itu. ISIS berhasil menguasai sebagian besar wilayah Irak pada pertengahan 2010-an yang telah menciptakan membawa teror ke seluruh negeri dan penduduk mereka. Kehadiran ISIS membawa tujuan utama, pembentukan negara Islam Sunni. ISIS atau NIIS ini bercita-cita mendirikan sebuah kekhalifahan negara Islam yang dipimpin oleh pemerintahan keagamaan di bawah pemimpin agung khalifah, yang diyakini bisa menggantikan sosok Nabi Muhammad. Alih-alih menyebar kebaikan, sudah tak terhitung tindakan brutal mereka, termasuk pembantaian massal, perbudakan seksual, dan penghancuran situs budaya. Meskipun ISIS telah secara kekuatan telah dilemahkan, serangan teroris tetap menjadi ancaman serius dan menghantui Irak kapanpun. Bom bunuh diri dan serangan bersenjata seringkali menargetkan warga sipil di kerumunan, seperti pasar, tempat ibadah, dan tempat umum lainnya. Layaknya di mayoritas negara yang dilanda konflik, kehidupan malam di Irak seringkali berada di bawah bayang-bayang kelompok bersenjata. Bar, klub, dan tempat hiburan lainnya seringkali harus beroperasi dalam ketidakpastian, di mana ancaman kekerasan selalu ada. Tentu membahas tentang kehidupan malam selalu dibayangi oleh campur tangan tindakan kriminalitas di dalamnya. Di banyak bagian Irak, terutama di wilayah yang lebih konservatif, kehidupan malam terbatas oleh norma-norma agama dan sosial. Di sisi lain, tempat-tempat hiburan yang melanggar aturan ini seringkali menjadi target serangan atau intimidasi oleh kelompok milisi atau warga yang konservatif. Sarang aktivitas ilegal ini marak seperti perdagangan narkoba, prostitusi, dan perdagangan manusia. Dengan lemahnya penegakan hukum di banyak daerah, kelompok kriminal seringkali memanfaatkan situasi untuk keuntungan mereka sendiri. Perempuan di Irak menghadapi berbagai tantangan yang bertubi-tubi, terutama akibat konflik, kekerasan, dan norma-norma sosial patriarki yang sangat mengikat. Kelompok rentan ini seringkali menjadi korban utama dalam situasi yang penuh dengan ketidakstabilan dan kekerasan. Dikabarkan ratusan ribu wanita Irak menjanda sebagai akibat dari serangkaian perang dan konflik internal. Belum lagi mereka juga terjebak pada perkawinan anak dan perkawinan paksa di banyak wilayah bagian Irak. Perempuan muda seringkali dipaksa menikah pada usia dini yang berdampak buruk pada kesehatan, pendidikan, dan hak-hak mereka. Sepanjang perang Irak-Iran, perang Teluk, dan perang Irak 2003, ada beberapa pemimpin otoriter yang kebijakan pemerintahannya berdampak negatif pada mereka yang berada di pendidikan tinggi. Salah satunya adalah kurangnya dana pemerintah bagi mereka yang tengah menempuh pendidikan di tingkat universitas. Wanita di Irak secara tradisional mempunyai kebebasan lebih dibandingkan negara lain di wilayah itu. Namun sejak perang Teluk, situasinya menjadi semakin memburuk. Kelompok agama berusaha memaksa wanita untuk menutup dan mengancam wanita yang memakai pakaian model barat. Juga bertambahnya jumlah wanita Irak yang dijual untuk budak seks karena tuntutan ekonomi. Dalam ranah rumah tangga, para perempuan di Irak juga terbelenggu dengan kekerasan rumah tangga, kekerasan fisik, serangan seksual, dan kekerasan emosional tanpa akses ke perlindungan atau dukungan.
Di beberapa komunitas, pembunuhan atas nama kehormatan masih terjadi, di mana perempuan dibunuh oleh anggota keluarga mereka sendiri atas tuduhan melanggar norma sosial atau agama. Hukum seringkali tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi korban dan pelaku jarang dihukum. Di zaman kemajuan ini, sayangnya perempuan di Irak masih menghadapi pembatasan dalam akses mereka ke pendidikan dan pekerjaan. Konflik dan ketidakstabilan ekonomi seringkali memaksa keluarga untuk mengeluarkan anak perempuan mereka dari sekolah. Dan norma-norma sosial yang ketat dapat menghalangi perempuan untuk bekerja di luar rumah. Negara berkembang ini juga rentan terhadap eksploitasi seksual, terutama di daerah-daerah yang dikuasai oleh kelompok bersenjata atau di wilayah yang mengalami kekacauan sosial. Selama ISIS berkuasa, banyak perempuan menjadi korban perbudakan seksual. Dan meskipun kelompok tersebut telah dikalahkan, trauma dan dampak dari eksploitasi ini masih dirasakan. Terlebih perempuan dan anak-anak sering menjadi korban perdagangan manusia, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri. Konflik dan kemiskinan memperburuk kerentanan ini, dengan banyak yang dipaksa bekerja dalam kondisi yang mirip dengan perbudakan. Mulai tahun 2006, Organisasi Kebebasan Perempuan di Irak berhasil mendapatkan data penyelidikan mengenai hubungan antara penculikan perempuan yang meluas dan jaringan prostitusi. Hasilnya, bahwa mayoritas pekerja seks komersial di Irak adalah anak di bawah umur dan jaringan perdagangan manusia meluas ke seluruh Timur Tengah. Terlebih wanita Irak dijual ke dalam pernikahan sementara dan gadis-gadis Suriah dari kamp-kamp pengungsi di Kurdistan Irak dipaksa untuk menikah dini. Seiring maraknya protes dan hukum tentang keadaan memprihatinkan wanita di Irak, pada 2019 silam, protes Irak diselenggarakan oleh kaum muda. Perempuan diikutsertakan dan memainkan peran besar dalam mengorganisir dan menyuarakan protes mereka. Mereka adalah perempuan dari semua kelas, usia, afiliasi agama, dan latar belakang pendidikan berpartisipasi dalam protes, melalui debat, protes, pengorganisasian, atau para pengunjuk rasa. Dari data terbaru, saat ini jumlah populasi penduduk di Irak mencapai 46,1 juta orang. Dalam keseharian mereka, bahasa Arab dan Kurdi adalah menjadi bahasa resmi Irak. Sedangkan bahasa Assyria dan Turkmen adalah bahasa resmi yang digunakan di daerah-daerah yang berturut-turut ditinggali oleh orang Assyria dan Turkmen. Diperkirakan sekitar 75 hingga 80% penduduk Irak merupakan bangsa keturunan Arab. Sementara itu, kelompok etnis utama lainnya adalah Kurdi yang mencapai 15 hingga 20% jumlah penduduk. Menyusul Assyria, Turkmen Irak, dan lainnya sebesar 5%, yang mayoritas tinggal di bagian utara dan timur Laut Negeri. Banyak sumber-sumber barat yang menyebutkan bahwa mayoritas bangsa Irak adalah orang Ashraf Muslim Syiah, sekitar 60%, dan Sunni mewakili sekitar 40% dari seluruh populasi yang terdiri dari suku Arab, Kurdi, dan Turkmen. Secara geografis, Turki berada di sebelah utara Irak. Di sebelah selatan ada Arab Saudi dan Kuwait. Di sebelah barat bertetangga dengan Yordania dan Suriah. Lalu di sebelah timur bersebelahan dengan Iran. Irak memiliki luas wilayah sebesar 437.072 km persegi, menjadikannya sebagai negara ke-58 terbesar di dunia. Luasnya sebanding dengan ukuran negara bagian Amerika Serikat, California, dan sedikit lebih besar dari negara Paraguay.